Saudara yang dikasih Tuhan, memang khusus Reva malam ini, Reva yang terakhir untuk tahun ini, ya, itu dimajukan setengah jam karena ngikutin jamnya saya, saudara. Ya, saat ini saya sedang berada di kota Melbourne. Ya, jam saya udah jam 2.11 lebih, saudara. Jam 11 lebih. Karena Jakarta plus 4 jam, jadi sama tim di Jakarta memang dimajuin supaya jamnya saya tidak terlalu gelap, terlalu malam. Walaupun sekarang udah gelap sih. Nah, malam ini saya mau ajak kita bahas sebuah topik yaitu Encounter with the Savior. Satu perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Ini merupakan seri dari Encounter yang terakhir untuk Desember ini. Dan kali ini memang kami, Reva, tidak bikin Natal on-site. Ya, karena memang keberadaan saya sedang tidak ada di Indo. Tapi kita akan ganti nanti Januari. Ya, kita akan rayakan tahun yang baru bersama-sama di 19 Januari. Amin. Saudara, jadi perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Ini terkait dengan sebuah acara yaitu Natal. Nah, saya mau ajak Anda lihat sebentar dari Yesaya 9 ayat 2 dan 3. Ini adalah nubuatan dari Nabi Yesaya ya, yang menubuatkan tentang kelahiran juru selamat. Firman Tuhan berkata demikian, mereka yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang gemilang yang menyinari mereka. Dulu mereka hidup dalam bayang-bayang maut, tetapi sekarang terang yang mulia itu telah terbit. Saudara, perhatiin ayat ini ya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, Alkitab menulis bahwa semua manusia kehilangan kemuliaan Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka terang itu meninggalkan mereka. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah mereka yang berjalan dalam kegelapan itu telah melihat terang yang besar yang menyinari mereka. Kapan itu? Ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Maka terang itu akan menyinari mereka. Dan kegelapan akan sirna. Jadi ketika Tuhan datang, yang terjadi adalah apa? Tidak ada lagi kegelapan lagi. Dulu mereka hidup dalam bayang-bayang maut. Karena upah dosa itu maut. Tetapi sekarang, terang yang mulia telah terbit. Terang yang benar-benar luar biasa itu telah terbit. Ayat 3 berkata, Tuhan, Engkau telah membuat bangsa itu berlipat ganda dan memberi mereka sukacita yang melimpah. Sukacita yang berlimpah. Mereka sangat bergembira di hadirat-Mu dan bersukacita seperti orang yang mendapat panen berlimpah. Dan orang-orang yang membagi-bagi jarahan kemenangan. Saudara lihat, ketika kegelapan itu memenuhi hidup manusia, maka yang terjadi adalah semuanya, saudara, semuanya serba kacau. Semuanya kacau kenapa? Karena kegelapan. Karena kegelapan itu menyinari hidup mereka. Atau kegelapan itu menyelimuti mereka lebih tepatnya. Tapi ketika Tuhan Yesus dilahirkan, saudara lihat apa yang terjadi? Terang yang besar itu, terang yang besar itu, saudara,
terang yang besar itu membuat jalan-jalan mereka semua terterangi, sehingga mereka bersuka cita, mereka bergembira, seperti mereka mendapatkan panen yang melimpah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, bulan ini kita akan merayakan Natal. Saudara, bulan ini kita akan merayakan Natal. Nah, ketika kita merayakan Natal, selalu kita diliputi dengan sukacita. Kenapa? Karena juru selamat kita lahir. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di sini kali ini saya akan bahas tentang sebuah perjumpaan ketika Yesus itu masih di dalam kandungan. Menarik, saudara. Ini kisahnya tentang Yohanes Pembaptis, ya, yang menjadi forerunner atau menjadi pendahulu dari pelayanan Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas 1 ayat 11 sampai 12 berkata, ya, di dalam firman-Nya, saudara, ya, Lukas 1 11 12, tiba-tiba malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, berdiri tepat di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan, dan Sakaria terkejut dan sangat ketakutan. 13 14 berkata, tetapi malaikat itu menenangkan dia. Jangan takut, Sakaria. Tuhan sedang menunjukkan kasih karunia kepadamu. Karena aku datang untuk memberitahukan kepadamu bahwa doamu meminta seorang anak sudah dikabulkan. Istrimu Elisabet akan memberimu seorang anak, dan kamu akan menamainya Yohanes. Kelahirannya akan membawa banyak sukacita dan kegembiraan. Banyak orang akan bersukacita karena dia. Masih di 14, saudara, ya. Perhatiin, ketika itu ada seorang imam yang bernama Sakaria dan istrinya yang bernama Elisabet. Mereka belum punya anak, tapi mereka berdoa sudah cukup lama. Dan pas giliran Imam Zakaria ini bertugas di dalam bait Allah, saudara yang saya kasihi, yang terjadi apa? Ya, ketika mereka sedang bertugas di dalam bait Allah, ya, yang terjadi ada malaikat yang tiba-tiba datang, ya, menampakkan diri kepadanya, berdiri tepat di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Dan malaikat itu berkata, jangan takut, karena doamu untuk minta seorang anak akan dikabulkan. Dan sudah dikabulkan. Dan ayat 14 berkata apa? Kelahiran kan membawa banyak orang mengalami sukacita dan bergembira. Banyak orang akan bersukacita karena dia. Dan namanya harus dinamai Yohanes. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ayat 15 berkata apa? Dia, Yohanes ini akan menjadi salah seorang yang besar di hadapan Tuhan. Dia tidak akan minum anggur atau minuman keras, tetapi dia akan penuh dengan Roh Kudus, bahkan ketika masih di dalam kandungan ibunya. Saudara yang saya kasih, coba lihat baik-baik. Jadi Yohanes, bayi ini, yang dikandung dengan janji yang ajaib ini, dikandung di dalam ibunya yaitu Elisabet, akan mengalami kepenuhan Roh Kudus walaupun belum dilahirkan. Ini peristiwa ajaib. Ya, ini benar-benar peristiwa yang ajaib. Ya, ini peristiwa yang sangat supernatural. Karena umumnya orang dipenuhi Roh Kudus ketika dia sudah jadi manusia, sudah dilahirkan. Nah, tapi ini benar-benar ajaib. Nah, saudara, kisahnya bagaimana?
Kita akan lihat, saudara. Ayat 16 sampai 17. Dan dia akan membuat banyak orang di Israel bertobat dan berpaling kepada Tuhan Allah mereka. Ini adalah tugas Yohanes Pembaptis. Tugas Yohanes ini yang dilahirkan dengan special task atau tugas khusus. Dia akan membuat banyak orang Israel bertobat dan berpaling kepada Tuhan Allah mereka. 17, dia akan berjalan di depan Tuhan sebagai pembuka jalan dengan kuasa dan urapan yang sama dengan Nabi Elia. Dia akan menjadi alat yang melembutkan hati Bapa untuk berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak yang memberontak berbalik kepada Bapa-Bapa mereka, yang adalah orang benar. Dan dia akan mempersiapkan satu umat yang bersatu, yang siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Yohanes akan menjadi forerunner atau pendahulu yang membuka jalan bagi pelayanannya Yesus Kristus. Tapi yang Anda lihat sekarang adalah apa? Alkitab menjanjikan Alkitab menjanjikan seseorang yang dilahirkan dengan supranatural ini nanti, karena janjinya juga supranatural, itu akan menjadi orang yang sangat khusus, bahkan akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan, dan yang terjadi, dia akan membuat restorasi bangsa Israel. Apa restorasinya? Anda lihat, saudara, ya, Anda lihat di sini bahwa banyak bapak-bapak akan berbalik kepada anak-anak, banyak anak-anak juga akan berbalik kepada bapak-bapaknya. Akan terjadi satu pemulihan keluarga besar-besaran. Nah, saudara yang saya kasihi, tugas yang demikian besarnya ini memerlukan satu urapan yang sangat spesial. Jadi Yohanes ini akan dipenuhi Roh Kudus sejak dalam kandungan ibunya, dan dia tidak akan minum anggur seperti itu, saudara. Nah, saya akan lanjut dengan janji kelahiran Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus yang dijanjikan. Lukas 1, 16 dan 17. Dan dia akan membuat banyak orang Israel yang ayat 28, 29. Ya, tadi yang 16, 17 sudah kita baca. Ya, 28, 29. Gabriel menampakkan diri kepadanya dan berkata, kasih karunia untukmu perempuan muda, karena Tuhan menyertaimu, dengan demikian kamu diurapi dengan perkenanan yang sangat besar. Maria sangat terkejut mendengar kata-kata malaikat itu dan menjadi bingung mengenai apa arti ini baginya. Jadi singkat cerita, satu hari tiba-tiba, ya saudara, saya selalu ingatkan, Tuhan Yesus kita itu sering memberikan kita kejutan. Demikian juga dengan janji Juru Selamat ini, tiba-tiba, ya saudara, tiba-tiba, ya, yang terjadi apa? Tiba-tiba ada malaikat yang menampakkan diri kepada Maria ini dan berkata bahwa kasih karunia datang atasmu dan Tuhan menyertaimu. Demikianlah kamu yang diurapi dan diperkenan yang luar biasa. 29, dan Maria sangat terkejut mendengar kata-kata itu dan menjadi bingung mengenai apa artinya baginya. Saudara, sangat masuk akal kalau Maria ini jadi bingung. Kenapa? Karena ya semuanya ini tidak diduga. Semuanya ini tidak dinyana. Semuanya ini tidak bisa diprediksi. Ya.
Ayat 30 sampai 32 berkata apa? Tetapi malaikat itu menenangkan dia karena dia bingung Marianya. Katanya, jangan takut Maria, karena Tuhan berkenan kepadamu dan telah memilih untuk memberimu kejutan dengan sebuah hadiah yang indah. 31, kamu akan mengandung bayi laki-laki dan kamu harus menamainya Yesus. Dan dia akan menjadi yang tertinggi dan akan disebut anak dari yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan menobatkan dia sebagai raja di atas tahta Daud, nenek moyangnya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Jadi Yesus itu dijanjikan ya melalui kelahiran seorang manusia, tapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, yang menarik saudara, Yesus dikandung oleh Roh Kudus ini akan dilewatkan proses kandungannya kepada seorang anak muda, seorang anak dara yang bernama Maria. Tiba-tiba dia diberikan kejutan, akan diberikan hadiah yang indah. Saudara, hadiah yang indah versi Tuhan kadang-kadang membuat kita bingung. Karena Alkitab menulis Maria akan hamil. Padahal dia belum menikah. Halo? Saudara yang saya kasih, coba Anda bayangkan ya. Tahun lalu, saya sempat nonton sebuah film judulnya Mary di Netflix. Dan ini juga menerangkan untuk menjelaskan tentang Maria ini yang mengandung bayi Yesus, tapi belum nikah. Saudara, tantangannya ternyata sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalam tantangan yang luar biasa itu, oleh agama, dia dianggap melanggar. Bagaimana bisa belum menikah kok hamil? Saudara, jadi Maria ini merelakan dirinya untuk mengandung bayi Yesus yang nantinya akan menjadi juru selamat, menjadi penebus buat kita semua. Tapi untuk itu, saudara, dia harus menanggung semua tekanan agamawi ini. Tapi puji Tuhan, kenapa? Karena Maria punya kerelaan yang luar biasa, dan dia merelakan dirinya untuk ini, dan Alkitab menulis bahwa Roh Kudus akan ada di atasnya terus, menyertai dia, dan terjadilah dia mengandung. Nah, saudara, singkat cerita, saat itu malaikat juga memberitahu apa, saudara? Kepada Maria bahwa sanaknya ya itu akan melahirkan bayi yang luar biasa juga bernama Yohanes yang menjadi forerunner atau menjadi pendahulu atau menjadi penyedia jalannya Tuhan Yesus. Nah, ayatnya menyatakan bahwa sanakmu sedang mengandung juga dengan keajaiban. Nah, saudara, saya langsung naik ke ayat yang ke-39, nubuat Elizabeth untuk Maria. Ya, karena Alkitab menulis, kalau Anda lihat kisahnya secara lengkap, tertulis di sana bahwa ketika Maria diomongin akan mengandung bayi Yesus, dan dikasih tahu bahwa sanakmu sekarang udah bulan ke-6 mengandung bayi Yohanes. Maka saat itu, 39, setelah itu Maria bangkit dan bergegas pergi ke desa di perbukitan Yudea, ke desa di mana Zakaria dan Elizabeth tinggal. Setibanya di rumah mereka,
Maria masuk ke rumah dan memberi salam kepada Elizabeth. Pada saat Elizabeth mendengar Maria, ya, bayi di dalam kandungan Elizabeth melompat dan menendang. Dan tiba-tiba Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Saudara lihat, janji itu menyatakan Yohanes akan dipenuhi Roh Kudus dari dalam kandungan. Dan ini digenapi. Ketika Yohanes yang masih dalam bentuk janin berjumpa dengan Yesus yang juga sedang dalam bentuk janin di dalam ibunya Maria, itu berjumpa, Yohanes langsung melonjak dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara bisa lihat ketika seseorang ketemu dengan juru selamat, maka terjadi sukacita yang besar. Ketika seseorang bertemu dengan juru selamat, maka terjadi sukacita yang melonjak. Nah, ayat 44 berkata apa, saudara? Pada saat kamu datang di pintu itu dan memberi salam kepadaku, bayi di dalamku menari dengan sukacita yang penuh. Tadi di ayat 15 kita baca bahwasanya Yohanes akan dipenuhi Roh Kudus ketika dia sedang dalam kandungan. Dan ini dipenuhi. Ini digenapi. Dan jadi saudara bisa bayangkan ya, ketika nanti Yohanes dilahirkan, dia sudah penuh Roh Kudus lebih dulu. Saudara, perhatikan baik-baik. Ya, perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu akan mengubah hidup seseorang dari yang natural menjadi supranatural. Saya ulangi lagi, ketika seseorang ketemu dengan Sang Juru Selamat, bahkan sekalipun dua-duanya masih dalam kandungan, maka yang natural akan menjadi supranatural. Yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Nah, saudara, kisah ini menjadi dasar bahwasanya apa? Yohanes akan lahir dan langsung disiapkan untuk melayani Tuhan dengan kuasa yang penuh. Karena Alkitab menjanjikan bahwa dia akan melayani dengan kuasa seperti yang dimiliki oleh Nabi Elia. Dia akan melayani dan pelayanannya akan membuat restorasi keluarga-keluarga. Hati bapa berbalik kepada anaknya, hati anak berbalik kepada bapaknya. Terjadi satu restorasi. Jadi saya ngelihatnya gini, saudara. Ketika seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika dia melayani, maka kegelapan itu akan pergi. Amin. Ketika seseorang melayani dengan kuasa Roh Kudus, ketika orang melayani dengan kuasa yang Tuhan berikan, maka dia akan mengusir segala kegelapan. Dan ketika dia mengusir dengan segala kuasanya ini, segala kuasa gelap dinyatakan habis, saudara, diusir, dilenyapkan. Maka yang terjadi, terang itu akan penuh atas sekitarnya. Dan ketika terang itu masuk di dalam keluarga, kita lihat, saudara, hati Bapa akan berbalik kepada anaknya, dan hati anak akan berbalik kepada bapaknya. Saudara yang saya kasih, saya berdoa supaya apa? Supaya saudara-saudari sekalian yang ada di sini, dan juga yang mendengar rekaman ini, Anda dan saya sudah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Kapan? Ketika kita menerima Dia. Ketika kita menerima Dia,
Saya berdoa supaya ketika Anda dan saya menerima Dia sebagai juru selamat, kita menerima hidup kekal. Setelah itu kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Saya berdoa supaya kita, kalau kita keluar, saudara, kita melayani dimanapun kita berada, maka terang di dalam kita itu akan mengusir segala kegelapan. Dan terang di dalam kita mengusir segala kegelapan itu akan memberikan pemulihan demi pemulihan. Akan terjadi pemulihan keluarga, lepas keluarga, lepas keluarga. Saya berdoa supaya ke depan ini terus kita menjadi agen yang mengubah keluarga besar kita menjadi keluarga yang benar-benar dipenuhi dengan damai sejahtera dan sukacita. Karena apa? Terang yang besar itu sudah masuk dan menerangi keluarga kita. Ada amin, saudara. Ada terang yang mengusir segala kegelapan. Karena kadang-kadang kita merasa, ya udah, kalau udah kayak gitu mau gimana lagi? Kalau keluarga lagi begini, kita mau gimana lagi? Saudara, enggak. Saya bilang di dalam nama Yesus, Anda dan saya itu punya kuasa Roh Kudus. Amin. Anda dan saya punya dan diurapi dengan kuasa Roh Kudus. Untuk apa? Mengusir segala kegelapan. Supaya keluarga-keluarga kita mengalami pemulihan. Saya berdoa tahun depan, saudara, supaya makin banyak keluarga yang dipulihkan. Zaman sekarang, saudara, semuanya ruwet, nggak karu-karuan. Tapi saya berdoa, saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab itu, saudara, biar Natal tahun ini menjadi satu titik tolak di mana kita tidak sekedar merayakan pestanya. Karena selalu, saudara, dan selalu ketika Natal kita tuh mendengar lagu-lagu Natal, kita melihat ornamen-ornamen, kita melihat bagaimana hiasan-hiasan itu luar biasa, saudara. Sangat luar biasa. Saya di Australia ini, saudara, ya ornamen-ornamen Natal di rumahnya orang-orang, ya kalau lewat malam-malam itu, saudara, hiasan-hiasan Natal tuh bagus-bagus, saudara. Ya, di salah satu nggak terlalu jauh dari rumahnya Ria di sini, ada rumah, saudara, yang depannya itu dipasangin boneka Santa Claus. Gedenya bukan main, saudara. Ya, gedenya hampir serumahnya itu. Tentunya bukan boneka yang salju, saudara, karena ini lagi nggak ada salju. Ya, bonekanya itu boneka yang dipompa itu, saudara. Gede banget. Ya, terus dilampu-lampuin. Terus yang lain juga ada yang banyak lampu-lampu. Banyak sekali yang bagus-bagus, saudara. Nah, jadi suasana Natal, ya, itu semarak. Dan saya berdoa jangan cuma semarak dari pestanya aja, tapi saya berdoa supaya saudara dan saya itu menjadi agen perubahan. Supaya keluarga kita masing-masing ketika kita datang ke mereka, kita mengunjungi mereka, ya, kita ngasih selamat Natal kepada mereka. Terjadi apa? Terjadi pemulihan. Kenapa? Karena berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Bapak, Tuhannya emang di mana? Kan Alkitab bilang, saudara, nanti kita perjamuan kudus. Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Jadi saudara dan saya ini benar-benar diselimuti Tuhan, tapi juga Tuhan ada di dalam internal Anda. Amin. Jadi kalau Anda dan saya itu semua ada di dalam dia dan dia di dalam kita. Yohanes 15 bilang kita akan berbuah banyak. Kita akan berbuah banyak. Nah, saudara,
Saya mengajak Anda lihat lagi tentang kelahiran Yesus. Menarik bahwa pemberitahuan resmi, ya, pemberitahuan resmi Yesus akan dilahirkan, malaikat itu diutus memberitahu kepada para gembala. Menarik, ayat 10 berkata, tetapi malaikat itu menenangkan mereka, karena gembala-gembalanya tiba-tiba takut, saudara, karena tiba-tiba ada terang yang besar. Jangan takut karena aku datang membawa kabar baik untukmu. Kabar paling menggembirakan yang pernah didengar oleh dunia. Dan kabar itu untuk semua orang di semua tempat. Makanya saudara, kita bisa mendengar lagu yang ditulis dengan luar biasa, yaitu Joy to the World, yang kesukaan bagi dunia. Kenapa? Karena kesukaan bagi dunia itu bicara tentang Yesus sang juru selamat yang sudah dijanjikan itu dilahirkan benar. 11, karena hari ini di Bethlehem seorang penyelamat telah lahir untukmu. Dia adalah Tuhan Yahweh sang Mesias. 12, kamu akan mengenalinya dengan tanda mujizat ini. Kamu akan menemukan bayi yang dibungkus sehelai kain dan dibaringkan di sebuah palungan. Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, Anda lihat ya, Yesus yang dijanjikan itu dilahirkan benar, dan yang diberitahu resmi itu para gembala. Menarik ini. Kenapa menarik? Karena yang lain nggak ada dikasih tahu tanggal harinya persis, saudara. Ya, walaupun di luar masih ada perdebatan lagi, saudara, cerita tentang 25 Maret ini benar nggak tanggalnya Yesus. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita nggak usah musikin itu hari ini, kita nggak usah musikin itu saat ini. Yang kita perlu cermati adalah Yesus sudah lahir buat Anda dan saya. Amin. Dan yang kita butuh cermati juga ketika dia dilahirkan, pemberitahuan resmi kepada para gembala. Saya melihat, saudara, ya, berita resmi dari surga tentang Yesus Kristus ini diberikan kepada gembala. Karena Yesus itu dilahirkan sebagai gembala yang baik. Amin. Saudara, gembala yang baik. Dan Alkitab juga menulis dia dilahirkan dari keturunan Daud. Dan menarik, Daud juga menulis Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, ketika Tuhan menjadi gembala buat saudara, maka hidup kita akan dituntun, disertai, dan disuplai oleh dia. Amin. Ayat 15-16. Firman Tuhan katakan, ya, setelah pemberitahuan ini, malaikat juga menyatakan ini, para gembala lihat ada paduan suara malaikat, dan saat itu ayat 15, ketika paduan suara malaikat menghilang kembali ke surga, gembala itu berkata satu dengan yang lain, mari kita pergi. Cepat kita cari manifestasi ini yang lahir di Bethlehem. Dan kita lihat dengan mata kita sendiri apa yang sudah dinyatakan Tuhan kepada kita. Maka mereka berlari masuk ke desa itu dan berhasil menemukan Maria dan Yusuf. Dan di sanalah bayi itu terbaring di sebuah palungan. Saudara saya kasihi, ada riset yang menyatakan bahwa kenapa Yesus harus dilahirkan di palungan? Kenapa Yesus tidak dilahirkan di rumah yang layak atau di penginapan? Ya, dulu drama-dramanya waktu saya kecil, seringkali kita membayangkan bahwa Yusuf dan Maria yang sudah dalam usia kandungan Maria yang akan segera melahirkan itu nggak dapat tempat penginapan yang benar. Tapi ada riset yang mendukung bahwasanya memang Yesus ini dilahirkan harus di mana, saudara?
harus di kandang. Sebenarnya bukan kandang, saudara, tapi ini tempat bekerjanya para gembala yang bertugas untuk membantu kelahiran dari domba-domba yang tidak boleh ada cacat celah, yang nantinya akan disiapkan untuk persembahan sebagai persembahan di Bait Allah. Karena kita menulis persembahannya domba ini tidak boleh tanpa celah. Tidak boleh ada cacat celah. Saudara, ya, ketika dilahirkan pun harus ditaruh di atas palungan sesuai dengan nubuatan atau berita ini. Dan setelah itu Yesusnya harus dibungkus kain lampin. Kenapa? Karena palungan adalah tempat di mana domba yang dilahirkan dibungkus kain lampin supaya kakinya tidak patah ketika digendong. Setelah itu ditaruh di palungan supaya aman, karena domba-domba ini nantinya akan dipersembahkan. Saudara, jadi Yesus itu memang dilahirkan sebagai anak domba Allah. Amin. Jadi para gembala menjadi saksi atas kelahiran ini, ya. Dan setelah paduan suara malaikat itu kembali, maka para gembala ini berlari dan masuk dan berhasil menemukan Maria dan Yusuf. Dan di situlah ditemukan bayi yang di atas palungan. Ayat 17 dan 18, sesudah melihat tanda ajaib ini, gembala-gembala itu menceritakan apa yang baru saja terjadi. Dan setiap orang yang mendengar cerita gembala-gembala itu menjadi heran dengan apa yang mereka dengar. Para gembala ini menyaksikan peristiwa supranatural ketika malaikat itu datang kepada mereka, dan memberitakan akan lahirnya juru selamat dengan keajaiban yang luar biasa ini. Ayat 19-20. Tetapi Maria menyimpan semua hal ini di hatinya dan sering merenungkan apa artinya. Saudara, Maria sering merenungkan apa artinya ini semua. Makanya saudara, perenungan akan semua hal ini itu penting. Saya berdoa supaya setiap Anda dan saya membiasakan atau membudayakan perenungan ini. Ya. Dan 20 gembala-gembala itu kembali kepada kawanan ternak mereka dengan perasaan sangat gembira atas apa yang sudah terjadi. Mereka memuji dan memuliakan Allah atas semua yang sudah mereka dengar dan yang sudah mereka lihat sendiri. Tepat seperti yang dikatakan malaikat itu. Dan saudara, disinilah kita tahu akhirnya bahwasanya Tuhan memberikan juru selamat kepada manusia, supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingat saudara, kekekalan dimulai ketika Anda dan saya percaya sama Dia. Kekekalan dimulai ketika Anda dan saya percaya kepada Tuhan. Saudara yang saya kasihi, di dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan, saya berdoa supaya di dalam liburan nanti Natal ini, renungkan bahwa perjumpaan dengan Sang Juru Selamat itu menimbulkan perubahan yang luar biasa. Yaitu apa? Pemulihan. Nah, sekarang Sang Juru Selamat ada di dalam Anda dan saya. Kalau kita berjumpa orang lain, itu juga akan terjadi. Terjadi apa?
terjadi pemulihan atas keluarga lepas keluarga. Saudara, ya, saya tutup dengan beberapa ayat lagi. Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Ketika Roh Kudus turun atas seseorang, Alkitab menulis Roh Tuhan Yahweh yang perkasa melingkupiku, karena Yahweh telah mengurapiku sebagai seorang utusan untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Saudara, ini bicara miskin nggak sekedar miskin uang, saudara. Tapi untuk miskin yang mentalnya miskin, yang rohaninya miskin. Ya, Alkitab menulis Roh Tuhan ada padaku, ya, untuk memberitakan kabar baik sebenarnya ini. Dia mengutusku untuk menyembuhkan luka-luka, ya, orang yang hancur hati, untuk memberitahu kepada para tahanan, kamu sudah bebas, dan untuk mengatakan kepada orang-orang yang berada dalam penjara, bebaslah dari kegelapanmu. Saudara, tentunya ini bukan penjara fisik ya saudara, tapi ini penjara karena dosa, penjara karena dipenjara iblis, karena segala tipuan iblis. Dan orang-orang yang terpenjarakan ini akan dibebaskan. Ayat 2, aku diutus untuk mengumumkan satu musim baru anugerah Yahweh. Dan waktu Allah membalas musuh-musuhnya untuk menghibur semua orang yang sedang bersedih. Jadi ada pembelaan, ada kepastian pembelaan dari Tuhan kita sendiri. Sehingga nantinya saudara, pada saat benar-benar Roh Tuhan Allah ada padaku, Roh Tuhan Allah ada pada Anda semua dan saya. Ini apa? Untuk memberitakan perbaikan, memberitakan kabar baik, memberitakan restorasi itu akan terjadi. Saudara, Tuhan akan benar-benar menjadi pembela kita yang agung. Selanjutnya, ayat Yohanes 10 ayat 10b, ini ayat yang sangat sering kita baca. Tapi aku datang untuk beri kamu segala sesuatunya dalam kelimpahan, melebihi dari yang kamu harapkan, yaitu hidup di dalam segala kepenuhannya, hingga kamu melimpah ruah. Saudara yang saya kasih ke depan ini, ingat, hidup Anda ini yang Anda terima dari Tuhan melalui perjumpaan dengan Dia, itu akan luber, melimpah, sehingga orang yang ketemu kita itu juga merasakan satu kedamaian, satu sukacita yang besar. Karena apa? Karena terang yang ada di dalam diri Anda dan saya itu melenyapkan segala kegelapan. Amin. Saudara, saya berdoa sekali lagi, biarlah Natal kali ini menjadi Natal yang tidak sekedar dirayakan, tapi Natal di mana setiap Anda ketemu Sang Juru Selamat. Anda ketemu Sang Juru Selamat. Karena Juru Selamat yang Anda temui itu akan tinggal di dalam Anda. Ya, ketika kita dulu menerima Yesus pertama kan diajari doa pertobatan, saudara. Ya, the prayer of repentance. Dan setelah itu kita sering ditanyain. Di dalam kursus penginjilan selalu bilang, tanyain, Yesus ada di mana? Terus kita ditanya, Yesus ada di mana? Dan kita jawab, ada di sini, ada di hatiku. Nah, saudara, di dalam hal ini saya mengingatkan, saudara, ketika Yesus Anda jumpai, ketika Yesus menjumpai Anda, maka perubahan yang terjadi itu, kita diselamatkan, dan kita juga akan menjadi orang-orang yang membuat keselamatan itu tersebar kemanapun kita berada. Matius 28, 19, 20 jelas menulis, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Pergi. Masing-masing kita terus bergerak.
Nah, saya nggak panjangkan. Malam ini di tempat saya udah sangat tengah malam. Tapi Anda tolong kalau ada sempat Anda renungkan. Renungkan firman-Nya. Perjumpaan dengan Sang Juru Selamat. Itu akan mengubah setiap kita. Dan kita akan menjadi agen untuk mengubah orang lain. Sehingga akhirnya apa? Banyak orang akan diselamatkan dan bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, siapkan hati saudara, siapkan diri saudara. Kita akan masuk kepada perjamuan kudus. Ya, saya ingetin di dalam firman Tuhan, Yohanes 6:56 berkata apa? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Amin, saudara. Jadi ketika Anda makan tubuhnya dan minum darahnya, kita ada dalam dia, dan dia ada dalam kita. Kita menyatu dengan dia. Amin, saudara. Mari kita lihat, siapkan hati kita, dan kita lihat apa yang ditulis di Alkitab. Siapkan tubuh Kristus, saudara semuanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, yang mengambil roti. Dan sesudah itu, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan apa, saudara? Peringatan bahwa engkau ditebus. Engkau dikasihi Tuhan. Dan engkau diselamatkan. Dan engkau menjadi satu dengan dia. Mari kita, saudara, dengan iman, kita makan tubuh Kristus dan kita percaya oleh bilurnya semua penyakit kita sembuh. Di dalam nama Yesus, haleluya. Mari kita makan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat tubuhmu. Semua karena kasih-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu. Engkau mau datang dan lahir buat setiap kami. Sebentar kami akan makan, minum darah-Mu. Alkitab menulis, mari kita angkat saudara, darah Kristus. Alkitab menulis saudara, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita minum darah Kristus yang membuat DNA Kristus penuh atas setiap kami. Membuat kita menjadi satu keluarga besar. Dan oleh bilurnya kita sembuh. Dan oleh darahnya yang mengalir darah kita, maka tidak ada lagi DNA genetika yang aneh-aneh. Yang ada adalah DNA yang sempurna dari darah Kristus. Mari kita minum bersama di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari. Tuhan, terima kasih. Oleh kasih-Mu Tuhan, kami boleh diselamatkan. Dan oleh kasih-Mu pula Tuhan, kami boleh mengalami
satu kehidupan yang kekal. Oleh kasih-Mu Tuhan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan oleh kasih-Mu pula Tuhan, kami boleh menjadi saksi-Mu. Supaya semakin banyak orang menerima anugerah yang sama. Bahwa ketika kita semua berjumpa dengan Engkau Tuhan, maka pemulihan terjadi. Segala yang tidak mungkin itu akan terjadi. Karena kasih-Mu itu ajaib. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami, keluarga kami Tuhan. Atas Indonesia, atas seluruh bumi, akan selalu berada di surga. Dan kami berdoa supaya yang terjadi ketika malaikat itu berjumpa dengan para gembala, kesukaan bagi dunia, itu juga sekarang boleh terjadi lagi Tuhan. Bahwasanya kami beritakan berita sukacita, joy to the world. Bukan memberitakan berita-berita yang serem, berita-berita yang membuat khawatir, berita-berita yang membuat kita semua kehilangan masa depan, berita-berita yang membuat kita kehilangan dengan pengharapan. Tapi kita mau memberitakan apa? Tahun-tahun di mana penyertaan Tuhan itu selalu ada. Tahun-tahun di mana kasih Tuhan itu selalu cukup buat kami dan keluarga kami. Kami tahu Tuhan, tiap tahun kami merayakan Natal. Tapi kami berdoa supaya Natal kali ini menjadi Natal yang benar-benar tidak terlupakan. Karena Engkau lahir buat kami, Engkau memilih kami dan Engkau menjumpai kami. Dan Engkau membuat restorasi atas keluarga besar kami. Dan setelah itu akan banyak keluarga lagi direstorasi melalui pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin dan amin. Terima kasih. Tuhan memberkati.